Bayangkan sebuah tempat di mana kebenaran bisa hidup meskipun di dunia nyata ia dibungkam. Tempat itu bukan di gedung pemerintahan, bukan di ruang redaksi, tapi di dalam sebuah game. Minecraft, sebuah game yang terdiri dari banyak blok, kini menjadi senjata melawan sensor dan penindasan. Inilah The Uncensored Library, sebuah perpustakaan digital raksasa yang dibangun bukan untuk hiburan, tapi untuk memperjuangkan kebebasan informasi. Dengan lebih dari 10 juta blok, bangunan ini tidak hanya besar secara ukuran, tapi juga besar dalam makna. Karena disinilah artikel-artikel yang dilarang, disensor, dan dihapus dari internet bisa hidup kembali dan dibaca siapa saja. Ini adalah kisah tentang kreativitas, keberanian, dan bagaimana suatu game sederhana bisa menjadi tempat perlindungan terakhir bagi kebenaran. Di banyak negara, menyampaikan kebenaran bisa menjadi tindakan berbahaya. Jurnalis ditangkap, media dibungkam, dan artikel penting hilang begitu saja dari internet. Sensor bukan hanya soal membungkam suara, tapi juga menghapus jejaknya. Ini terjadi di berbagai negara otoriter, di mana pemerintah punya kendali penuh atas apa yang boleh dan tidak boleh diketahui rakyatnya. Di Mesir, wartawan bisa dipenjara hanya karena menulis berita yang dianggap menentang narasi resmi. Di Arab Saudi, kritik terhadap pemerintah bisa berujung penyiksaan, bahkan kematian. Di Rusia, kontrol terhadap media begitu ketat hingga banyak jurnalis terpaksa pindah ke luar negeri untuk bisa bekerja dengan aman. Di Vietnam dan Meksiko, tekanan dan kekerasan terhadap media juga bagian dari keseharian. Di era digital seperti sekarang, informasi seharusnya bisa menyebar lebih mudah, tapi justru karena itulah pemerintah yang takut pada kebenaran akan berusaha lebih keras mengendalikannya. Tulisan-tulisan yang mengungkap korupsi, pelanggaran HAM, atau suara dari pihak yang dibungkam seringkali langsung dihapus, diblokir, atau disensor. Bahkan mesin pencari dan media sosial ikut terkena pembatasan. Akibatnya, jutaan orang kehilangan akses terhadap informasi penting yang seharusnya bisa membuka mata mereka. Ketika kebebasan pers dibungkam dan akses informasi dibatasi, muncul pertanyaan penting, bagaimana caranya menyampaikan kebenaran tanpa bisa dihentikan? Jawabannya datang dari tempat yang tak terduga, sebuah game yang dimainkan oleh ratusan juta orang di seluruh dunia, yaitu Minecraft. Minecraft bukan hanya game biasa, ia adalah dunia terbuka tanpa batas, tempat pemain bisa membangun apapun yang mereka bayangkan, karena ia bukan situs berita, bukan media sosial, dan tidak bergantung pada algoritma. Inilah yang dilihat oleh Reporters Without Borders atau RSF, organisasi internasional yang selama puluhan tahun memperjuangkan kebebasan pers dan perlindungan terhadap jurnalis. Mereka punya ide sederhana tapi cerdas, yaitu jika berita tidak bisa lagi disebarkan lewat internet biasa, maka mari sebarkan lewat dunia digital yang belum disentuh oleh sensor, yaitu Minecraft. Dengan memanfaatkan popularitas dan fleksibilitas game ini, RSF membangun sebuah perpustakaan digital di dalam Minecraft, tempat di mana artikel-artikel terlarang bisa dibaca kembali, bahkan dari negara-negara yang memblokir sumber aslinya. Untuk mewujudkan proyek bersejarah ini, RSF menggandeng salah satu studio kreatif terbaik di dunia Minecraft, yaitu Blockworks. Blockworks bukan sembarang pembuat bangunan, mereka adalah arsitek digital, tim berisi seniman, desainer, dan pembangun yang memang fokus menciptakan karya arsitektur luar biasa di dalam Minecraft. Berkat pengalaman mereka, dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan dan lebih dari 12,5 juta blok untuk merancang, membangun, dan menyelesaikan perpustakaan ini. Bangunannya dirancang menyerupai perpustakaan tradisional yang megah, seperti simbol peradaban dan ilmu pengetahuan. Tapi semua itu dibuat dari blok-blok Minecraft. Di dalamnya, setiap ruangan mewakili sebuah negara yang memiliki masalah serius dengan sensor media. Di dalam ruangan-ruangan itu, para pemain bisa menemukan dan membaca artikel asli dari jurnalis-jurnalis yang telah dibungkam di dunia nyata. Setiap tulisan dikemas dalam bentuk buku Minecraft yang bisa dibuka dan dibaca layaknya buku sungguhan. The Uncensored Library bukan hanya bangunan megah, tetapi juga tempat perlindungan bagi tulisan-tulisan yang telah dibungkam. Di dalamnya, kita akan menemukan karya dari jurnalis-jurnalis pemberani dari berbagai penjuru dunia. Tulisan yang sebelumnya dihapus, disensor, atau bahkan dilarang di negara asal mereka kini hidup kembali dalam bentuk yang tidak terduga, yaitu buku Minecraft. Salah satunya adalah Jamal Khashoggi, jurnalis asal Arab Saudi yang dikenal vokal mengkritik pemerintahnya. Ia dibunuh pada tahun 2018, tapi tulisannya tentang kebebasan dan hak asasi manusia kini bisa dibaca siapa saja di dalam perpustakaan ini. Ada juga Nguyen Van Dai, pengacara dan jurnalis asal Vietnam yang sempat dipenjara karena dianggap menyebarkan propaganda, padahal ia hanya menulis tentang demokrasi dan keadilan. Dari Rusia ada Yulia Berezovskaya yang memimpin media independen dan melaporkan banyak kasus sensitif yang tidak disukai
disukai pemerintah. Masih banyak lagi suara-suara lain yang mencoba menyuarakan kebenaran namun dibungkam dengan berbagai cara. Artikel-artikel mereka telah diubah menjadi buku dalam Minecraft yang bisa dibuka dan dibaca oleh siapa saja dan kapan saja. Yang menarik, konten ini tersedia dalam berbagai bahasa, tak hanya dalam bahasa Inggris, tetapi juga dalam bahasa asli masing-masing negara agar bisa diakses dan dipahami oleh orang-orang yang paling membutuhkannya. Sejak pertama kali dibuka untuk publik pada bulan Maret 2020, The Uncensored Library langsung menarik perhatian dunia. Perpustakaan ini telah menjangkau lebih dari 25 juta gamer dari 165 negara. Tapi bukan hanya gamer yang datang, ada juga aktivis, jurnalis, mahasiswa, dan orang-orang yang ingin mencari kebenaran yang selama ini disembunyikan dari mereka. Proyek ini mendapat pujian luas dari komunitas global. Beberapa penghargaan internasional menominasikannya dalam kategori inovasi media dan kebebasan pers. The Uncensored Library dianggap sebagai bentuk perlawanan digital yang kreatif dan efektif. Menariknya, perpustakaan ini menggunakan teknologi blockchain agar pemerintah tidak bisa mengawasi atau menyensor konten apapun di dalamnya. Blockchain membuat data menjadi abadi dan tidak bisa diubah. Teknologi ini memperkuat pesan dari perpustakaan itu sendiri bahwa informasi harus bisa diakses oleh siapa saja tanpa takut disensor. Di dunia yang semakin digital, The Uncensored Library berdiri sebagai simbol baru perlawanan, bukan dengan senjata tapi dengan kreativitas dan keberanian. Melalui Minecraft, para pemain bukan hanya membangun kastil atau menjelajah dunia fiksi, tetapi juga ikut menyebarkan kebenaran yang dilarang di dunia nyata. Komunitas gamer memainkan peran besar dalam menyebarkan perpustakaan ini. Mereka tidak hanya menjelajahi, tetapi juga membagikan pengalaman, mengajak teman, dan menjadikan game sebagai alat edukasi dan kesadaran sosial. Inilah bukti bahwa video game bisa menjadi gerakan untuk mendukung jurnalis, menolak sensor, dan menjaga agar suara-suara yang dibungkam tetap bisa terdengar oleh dunia. Dari luar, The Uncensored Library mungkin terlihat seperti bangunan biasa dalam game, tapi di balik setiap blok ada pesan kuat bahwa kebebasan informasi masih bisa diperjuangkan, bahkan lewat dunia virtual. Kita hidup di era di mana satu blok di Minecraft bisa lebih kuat dari tembok sensor itu sendiri. Hanya dengan satu klik, kamu bisa membuka ribuan pintu menuju kebenaran, dan dari sebuah permainan bisa lahir sebuah gerakan global. Jika kamu tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu konsol gagal dari Philips, kamu bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa beberapa saat lagi.